belum datang? Papa kayaknya kena macet, sebentar lagi pasti datang. Ya, kamu gak usah khawatir, semangat ya. Ya. Baiklah, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Rara. Nah, aku udah dipanggil. Ayo Rara, silahkan naik ke atas panggung sayang. Rara naik aja dulu ke panggung. Sayang, sampai kapan kita begini terus? Aku tuh capek hidup kayak begini, ngumpet-ngumpet terus lagi. Sabar dong sayang, paling cuma beberapa tahun lagi kok. Aku janji aku pasti akan nikahin kamu. Yang terpenting sekarang kamu tuh tahu kalau aku cuma cinta sama kamu. Tidak ada wanita lain di hati aku selain kamu. Meski lelah, tapi kalian tetap senyum. Itu agar aku bahagia. Doa yang hanya bisa membalas budi kalian. Dina, percayalah sama aku. Aku benar-benar cinta sama kamu. Saya yakin Aryo pasti tidak ada di kantor. Karena semalam dia tidak pulang. Dan Soraya tidak tahu. Karena Soraya tidur di kamar Rara. Mama, kaulah bulanku yang selalu ada di hatiku. Udah nggak usah diangkat. Enggak, aku cuma mau kasih tahu mereka sebenarnya ada aku kita. Enggak, kamu nggak boleh ngangkat. Hari ini harinya kita, nggak boleh ada yang ganggu. Karena aku berduaan sama kamu. Tadi angkat. Papa, kaulah mentariku yang selalu mencerahkanku. Terima kasih.
Mama, Rara, Ma. Rara. Soraya, ini bagian dari pentas. Rara kan cuma baca puisi, nggak mungkin. Rara, Rara, kamu kenapa? Rara, Bu. Rara kenapa? Saya telepon ambulans. Apa sih maunya si perempuan dari tadi nelpon terus? Udah sayang, nggak usah diangkat. Biarin aja. Hari ini kan waktunya kita berdua. Iya aku tahu, tapi perasaanku nggak enak. Biar aku angkat sebentar ya. Lu tenang aja. Aku yakin nggak ada apa-apa kok. Ya? Kita berdua hari ini kita makan dulu. Aku takutnya ini ada apa-apa sebentar ya kayaknya. Halo, Mas. Bisa nggak sih kamu dari tadi nggak teleponin aku terus? Aku pasti datang kok. Sekarang aku lagi meeting. Aku lagi meeting sama klien yang sangat penting sekali. Dan mereka merasa terganggu karena kamu sama papa dari tadi telepon. Kalau sampai aku nggak dapat proyek ini, kamu sama papa yang akan aku salahkan. Tapi, Mas. Tapi apa? Udahlah. Lurus sedikit bisa nggak sih? Aku pasti datang. Setengah jam lagi. Bagus. Begitu dong. Kamu harus tegas sama perempuan itu. Rara, Mas. Rara kenapa? Kok diam aja? Tadi Rara pingsan pas lagi pentas. Sekarang kita lagi jalan ke rumah sakit Yadika. Rara pingsan? Aku mohon Mas segera datang. Rara butuh kamu. Aku harus pulang. Aku harus pulang. Mas mau mana? Bertahan ya sayang. Pak, cepet Pak. Cepet kita kembali ke Jakarta Pak. Jangan, kita nggak balik. Coba aku yang berpindah di sini. Dina, aku mohon sama kamu, Dina. Tolong. Anakku penyakitnya kambuh. Kita harus balik ke Jakarta. Cuma itu alasan kamu terus ya. Aku bosan dengar ya. Barusan kamu bilang kamu cinta sama aku, Mas. Itu benar, Dina. Tapi anakku sakit dan dia membutuhkan aku. Itu semua bohong, Mas. Itu cuma alasan istri kamu biar kamu balik sama dia. Jadi gunakan trik ini kalian tahu kelemahan kamu itu adalah anak kamu. Enggak, Dina. Enggak bohong. Aku dengar sendiri kok. Mereka lagi di ambulans. Tolong, Dina. Aku mohon sama kamu. Kita harus balik ke Jakarta. Cepat. Enggak, aku nggak mau balik. Kamu bilang kamu berduaan sama aku. Jadi kamu harus tepatin janji kamu sama aku. Kamu ini ngerti gak sih? Ini bukan soal apa-apa. Bukan soal perempuan lain. Ini soal darah daging aku sendiri, Dina. Aku nggak mau jadi aku nggak mau tahu. Pak, jalan terus jangan balik. Oke. Kalau memang kamu tidak mau antar aku balik ke Jakarta, aku akan antar. Kamu ngancam aku. Aku yakin kamu nggak akan ngelakuin hal itu. Kamu mau bukti? Aryo, kamu nggak bercanda kan Aryo? Mas Aryo, Mas Aryo. Mas, stop, Mas.
kondisi pasien semakin drop, Dok. Dokter, saya mohon dokter, tolong selamatin Rara anak saya mohon. Tolong cucu saya dokter. Iya Bu, saya akan melakukan yang terbaik buat Rara. Ibu bantu doa ya. Mari suster. Saya kalau bangun, saya kemudian tinggalin aku kayak gini. Udah sadar, aku gak mau kamu kenapa. Kali kamu jadi gini lagi ya, kamu gak berani kayak gini lagi. Mbak Nina sekarang gimana? Anak saya, Kapten. Cepat ke dermaga. Cepat! Ih, nyebelin banget sih. Kamu itu selalu aja mikirin keluarga kamu. Ra. Bangun. Mas Surya takut bagaimana kalau misalkan Rara nggak bisa bertahan di mana? Mama juga takut. Tapi kita harus sabar. Saya akan berikan resusitasi. Nak. Dokter, kondisi Rara tidak tertolong lagi. Nak. Kamu masih bisa. Soraya, kita berdoa aja untuk Rara. Terkadang keajaiban datang karena doa kita. Dokter, kondisi pasien mulai membaik. Alhamdulillah. Rara mana? Ayo! Bagus ya, baru datang sekarang. Papa berkali-kali telepon kamu nggak ada pedulinya sama sekali. Telepon kamu diangkat. Sabar, Pak. Hah? Bukan berarti karena Aryo tidak angkat telepon Papa, Papa boleh seenaknya tampar Aryo. Tapi dari mana kamu? Kenapa kamu nggak angkat telepon kami? Aryo sibuk, Pak. Kerjaan Aryo banyak. Sibuk, kerja. Begini caranya kerja. Kerja tapi kamu bajunya basah kuyup seperti ini. Memang bapakmu bisa dibohongin. Kamu sudah sadar? Dokter, Mama. Mama kamu udah di luar. Sebentar lagi kesini. Kamu tenang ya. Kamu pasti sembuh. Sekarang kamu diurus sama suster dulu ya sebentar. Sabar, Pak. Ini bukan waktunya untuk marah-marah. Rara butuh doa kita. Ini anak nggak tahu diri. Harus papa kasih pelajaran supaya dia sadar. Mesti dia ada di sini dalam situasi seperti ini.
Bisa bicara sebentar? Bu Soraya, bisa kita bicara soal keadaannya Rara? Dok, saya papahnya, sama saya aja dok. Baik, mari ikut saya. Kondisi Rara semakin hari semakin memburuk. Jantungnya semakin lemah. Jadi saya sarankan seminggu ini Rara harus istirahat. Jangan banyak bergerak. Satu hal lagi. Tolong jaga perasaannya Rara. Dia nggak boleh stres atau sedih. Karena itu bisa mempengaruhi kondisinya. Apakah sebaiknya Rara mungkin homeschooling saja ya? Untuk saat ini belum perlu, Pak. Kita lihat dalam seminggu ini kalau kondisi Rara stabil, biarkan dia sekolah lagi. Tapi tolong beritahukan pihak sekolah untuk mengingatkan Rara jangan sampai terlalu lelah atau lupa minum obat. Dan juga kalau misalkan Rara kondisi memburuk, tolong cepat beritahukan. Baik dok, nanti saya akan sampaikan kepada pihak sekolah. Apa ada lagi dok? Sebagai dokter, saya akan memberikan pengobatan yang terbaik untuk Rara, Pak. Karena sejak awal saya menangani Rara. Sejak pertama kali Bu Soraya datang berobat di sini. Tapi ini pertama kalinya saya bertemu dengan Bapak. Saya cuma mau memberitahukan kondisi Rara saat ini benar-benar kritis. Kita harus hati-hati. Saya takut kemungkinan Rara bertahan semakin kecil. Dok, berapa lama waktu yang tersisa buat Rara? Kemungkinan tidak sampai 5 tahun. Astagfirullahaladzim. Tapi ini prediksi saya sebagai dokter, Bu Soraya. Kita kembalikan lagi semua takdir kepada Allah SWT. Ya Allah. Dina, gimana? Sudah yakinin Aryo? Kamu pergi seharian, tapi yang Tante lihat muka kamu bete kayak gitu. Tante nggak usah nyinyir deh. Dina, Apalagi Tante? Aku nggak mau dengerin ceramah Tante. kamu mau Aryo jadi milik kamu kan? Kamu mau Aryo itu seutuhnya cuma milik kamu, iya kan? Mulai sekarang, kamu ikutin semua kata-kata Tante. Tunggu. Biar Bapak gendong ya. Ih, Papa, aku itu kan bukan anak bayi lagi. Masa aku digendong sih? Tapi bagi Bapak, kamu tetap bayi kecilnya Papa yang gemesin. Gimana, anak Papa kangen gak sama kamarnya? Kangen dong, Pa. Itu apa ya, Nak? Itu, Pa. Kan Papa nggak nonton pentas Rara. Jadi Rara pakai sarung.
aja, biar papa bisa ngeliat waktu penampilan Rara di sekolah. Wow, anak papa pasti cantik sekali seperti peri. Bukan peri, Pak, tapi malaikat. Aku baca kalau anak kecil yang udah meninggal, nanti dia bakalan tinggal di surga bersama malaikat. Papa, aku bisa nggak jadi malaikat? Aku mau jadi malaikat, soalnya malaikat itu baik. Bagi papa, kamu adalah malaikat kecilnya papa. Tadi katanya aku bayi kecilnya papa. Sekarang malaikatnya papa. Yang mana sih yang benar? Bagi papa, kamu itu malaikat kecil dan bayi kecilnya papa. Saya cuma mau memberitahukan kondisi Rara saat ini benar-benar kritis. Kita harus hati-hati. Saya takut kemungkinan Rara bertahan semakin kecil. Kemungkinan tidak sampai 5 tahun. Warnanya putih pasti cocok untuk kamu. Nah, tapi kamu sekarang istirahat ya anak papa. Kamu mesti banyak istirahat. Pah, temenin Rara ya. Papa maunya juga begitu. Tapi kalau misalnya papa temenin Rara, pasti kita ngobrol dan bercanda terus. Iya. Ya udah, kalau gitu kamu tidur enak. Ya, Pak. Nanti kita ketemu di mimpi. Oke? Oke. Saida. Dadah, Papa. Mas, Kamu yang ngajarin dia. Hah? Ngaku kamu. Kenapa anakku bisa bilang kalau anak kecil yang meninggal dia akan masuk surga dan dia akan ditemani sama malaikat? Kamu gak yang ngajarin dia? Kamu kasih tahu dia kalau dia mau meninggal? Ikut aku, ayo. Dear Allah, aku senang sekali. Akhirnya aku bisa liatin kostum waktu aku pentas sama Papa. Waktu pas aku digendong, aku senang banget. Aku sayang sama Papa. Terima kasih ya Allah, udah kasih Papa yang terbaik. Mas, mas aku
Aku juga nggak tahu, Mas. Aku nggak pernah ngajarin Rara. Aku aja bingung dan kaget Rara bisa ngomong kayak gitu. Alah, pakai ngeles lagi kan? Aku udah gak percaya sama kamu. Sekarang, aku yang akan ngurus Rara. Astagfirullahaladzim, maksudnya apa? Aku yang akan ngurus Rara. Dan kamu gak usah lagi deketin aku. Aku ini ibunya Rara. Apa? Kamu bilang kamu ibunya Rara? Kalau kamu memang ibunya Rara, emang ibu yang baik dan benar, harusnya anakku nggak sakit di sana. Itu kenyataannya kan? Anakku Rara sakit gara-gara ibunya nggak becus. Mas, nggak ada ibu yang pengen lihat anaknya sakit termasuk aku. Tapi anakku sakit gara-gara kamu. Ayo. Kamu memang benar-benar kelewatan. Tidak ada sama sekali peduli kamu terhadap istri dan anak kamu. Saya mau nanya, kemana kamu? Waktu anak kamu sakit di rumah sakit, anak kamu pingsan. Kamu justru malah datang dengan baju basah kuyup begitu. Apa yang kamu lakukan? Aku udah dewasa, Pak. Aku mau ngelakuin apapun itu urusan aku. Ayo! Ayo! Kurang ajar kamu ya! Begitu caranya kamu memperlakukan papa kamu ya! Dasar anak atau dia sih! Kalau Mama mau ngomong apa? Yang pasti Aryo udah muak sama drama di rumah ini. Lebih baik Aryo pergi dari sini. Pak? Papa? Pasti ada yang kamu sembunyikan. Perasaanku nggak enak. Jangan-jangan kamu punya selingkuhan. Ma, Pa, sabar ya. Maafin Mas Aryo. Mungkin Mas Aryo lagi stres atau banyak pikiran, mikirin Rara sakit. Makanya dia nggak bisa nahan emosi kayak gitu. Jangan jadi pikiran ya. Roya, kamu nggak perlu minta maaf. Harusnya kami yang minta maaf sama kamu. Karena Mama nggak berhasil mendidik anak-anak Mama sendiri. Papa di mana, Pak? Papa katanya janji nggak bakal ninggalin Rara. Papa kenapa pergi? Papa! 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 Pak! Rara kemana? Rara! Pak! Papa tunggu, Pak! Rara! Papa! Papa! Rara, ya Allah! Ya Allah, nak bangun sayang. Bangun, bangun, bangun.
bangun Rara. Sayang bangun. Sayang, kamu masih bisa baik-baik aja. Ayo, Mama bantuin kamu, pasti kamu bisa baik-baik aja. Rara, ayo sayang. Sabar sayang, kamu bertahan ya. Mama tolongin kamu. Gila, kenapa kamu sampai senekat ini sih, Dina? Astaga. Ayo, pick up. Angkat, Dina. Kenapa dia nggak mau angkat teleponnya lagi? Woi, minggir, woi! Kamu, dokter tolong dok, dokter tolong, rasanya bertahan ya Naya, dokter tolong, dokter Raya, Rara kenapa ini? dokter tolongin Rara. Ayo masuk. Sabar ya. Kamu jangan nangis terus. Sekarang Rara sudah ditangani sama dokter Irfan. Pasti dia akan baik-baik saja. Sekarang kita minta pertolongan Allah. Kita berdoa ya. Ma, gimana kalau misalnya terjadi sesuatu sama Rara? Aku nggak bisa hidup tanpa Rara. Aku nggak bisa hidup tanpa Rara. Kondisinya Rara udah stabil. Tapi biarkan Rara istirahat di sini dulu. Sebenarnya apa yang terjadi, Bu Soraya? Kenapa Rara bisa seperti ini? Aku nggak bisa kehilangan kamu, Dina. Buat apa aku hidup, Mas? Kalau nggak pernah peduli sama aku nggak pernah berhenti di hidup kamu, Mas. Dina, itu nggak benar. Aku peduli sama kamu, Dina. Aku cinta sama kamu sejak pertama kali aku ketemu kamu. Dan sampai sekarang aku pun masih cinta sama kamu, Dina. Aku pengen hidup sama kamu. Kamu ketemu sama anak kamu pergi, Mas. Biarin aku mati dalam dari sini. Dina, kamu gak percaya sama aku, Dina. Ayolah, Dina, turun, Dina.
Kalau kamu loncat, aku juga loncat, Dina. Kalau gitu, kamu tinggalin keluarga kamu demi aku. Tadi Rara ngejar mobilnya Mas Aryo, terus saya lari di belakang. Tiba-tiba Rara sesak nafas. Saya sudah pernah bilang sama Ibu Soraya, kalau Rara nggak boleh melakukan kegiatan fisik yang berat, apalagi lari. Maaf dok. Tadi Bu Soraya memang seorang ibu yang hebat. Dia sampai lupa memakai alas kaki karena mengejar Rara. Lihat kan, benar dugaan aku. Kamu gak benar-benar mencintai aku sebetulnya. Kamu hanya ingin tubuh ini. Aku kecewa sama kamu. Aku menikmati aja. Enggak, Dina. Jangan, Dina. Jangan. Aku nggak bisa kehilangan kamu, Dina. Kamu nggak ngerti, ini bukan soal... Ini soal anakku, darah dagingku, Dina. Selamat tinggal. Dina! Dina, jangan, Dina! Sebaiknya Ibu Soraya, Bu Lita dan Pak Marwan menginap di sini sampai besok. enggak dok mbak. Kita pulang aja. Tapi Bu Soraya, sekarang kondisinya udah malam. Rara juga kondisinya belum stabil. Saya harus cek terus keadaannya. Iya Soraya. Dokter Irfan benar. Sebaiknya kita nginep di sini aja ya, supaya Rara biar cepat sembuh. Saya permisi. Saya akan siapkan kamar untuk kalian. Baik, dokter. Kasih dokter. Cantiknya mama bangun sayang. Lara. Bangun nak, ini oma. Aryo memang keterlaluan. Saya harus bicara sama dia. Ya ampun, Dina, kamu kenapa sayang Dina? Ada apa sama Dina? Kenapa dia jadi kayak gini? Kenapa? Kenapa? Dina mencoba loncat dari atap, Tante. Cepet bawa ke kamar, cepet bawa ke kamar. Aryo. Semua ini gara-gara kamu. Kamu lihat ponakan saya. Lihat. Dulu waktu kamu menikah sama perempuan itu, Dina hampir bunuh diri. Apa? Untuk saya bisa mencegah. Dan semua itu gara-gara kamu. Dan sekarang terjadi lagi, dia hampir mau bunuh diri. Dina pernah mau melakukan bunuh diri. Kalau kamu cinta dan sayang sama keponakan saya, nikahin. Gimana? Kamu mau menikah sama keponakan saya? Jawab. Saya butuh jawaban kamu, Aryo. Dan kalau sampai keponakan saya mencoba bunuh diri lagi, saya rasa nggak akan mungkin ada orang yang bisa menghalanginya. Dan kamu tahu, semua itu gara-gara kamu. Tante Yanti benar-benar pintar memanipulasi Mas Aryo.
Papa. Pasti Papa mau ngejemput aku sama Mama. Ya, kirain Papa yang datang. Katanya Om Dokter. Astagfirullahaladzim. Rara? Rara? Papa benci sama Rara. Makanya Papa nggak mau ngejemput Rara. Si Aryo benar-benar egois. Papa! Tunggu, Pak! Papa mau kemana? Papa mau cari Aryo. Papa mau bawa pulang dia. Kurang ngajar itu anak. Sudah membuat anaknya sedih. Dari kemarin dia pergi nggak bilang-bilang sampai sekarang dia belum pulang. Apa feeling? Pasti dia nggak kerja. Sekarang Papa mau ke kantor. Papa langsung mau tanyakan ke bosnya. Kalau gitu Mama ikut ya. Ayo. Selamat pagi, Pak. Bapak Ibu mau kemana? Saya mau ketemu bos kamu. Maaf, tidak masih sepi, belum ada orang, Pak. Tapi kamu kasih alamat saya bos kamu. Saya mau ke rumahnya sekarang juga. Maaf, Pak. Saya tidak bisa ngasih alamatnya. Sebenarnya Bapak sama Ibu ada perlu apa ya? Ayo. Tahan. Mau kemana, Pak? Tunggu. Tunggu! Kamu tahu nggak? Bos kamu telepon anak saya malam-malam. Sedangkan cucu saya lagi sakit. Saya mau protes sama bos kamu. Mana kasih tahu alamatnya? Saya mau ke sana sekarang juga. Ayo, Pak. Kasih aja alamatnya. Tunggu sebentar ya, saya ambil dulu ke dalam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak, Bu. Ada yang bisa dibantu? Pak, Bapak bisa antar saya ke atasnya. Saya mau ketemu bosnya anak saya. Maaf, Pak. Saya tidak bisa nganter Bapak ke atas. Sebaiknya Bapak dan Ibu telepon dahulu orang yang bersangkutan. Jadi biar turun ke bawah. Pak, ini persoalannya sangat mendesak. Masa Bapak nggak bisa nolongin saya? Tapi ini sudah peraturan, Pak. Jadi setiap mengantar tamu harus ada izin dari penghuni apartemen ini. Nyawa cucu saya sedang dalam keadaan kritis. Saya ingin ketemu sama bos anak saya. Maka itu, saya ingin tahu di mana keberadaan anak saya. Tolong, Pak. Baiklah kalau begitu. Saya mengantar Bapak dan Ibu ke lantai berapa ya? Pak, kita ke atas saja dulu. Nanti kita cari di setiap lantai. Insya Allah pasti ketemu, Pak. Nggak bisa, Pak. Nama orang yang ditemuin Bapak dan Ibu siapa namanya? Biar saya cek di buku lebih dahulu. Nama anak saya Aryo, Pak. Ya, tunggu sebentar ya. Selamat siang. Siang. Ini ada orang tuanya Pak Aryo mau ketemu. Aryo? Buat kamu. Siapa tadi? Kamu tanya sendiri. Saya sebentar ya. Halo, Ini Pak, orang tua Pak Aryo mau ketemu. orang tua saya.
Silakan duduk dulu. Ya. Mari Pak. Itu dia. Oh, ternyata kamu ada di sini ya. Aryo, bukannya tadi malam kamu pergi untuk kerja. Tapi kenapa kamu ada di sini? Justru Aryo yang mau tanya sama Mama dan Papa. Ngapain kalian berdua ada di sini? Apa? Kamu ditanya malah balik nanya ya? Lagian ngapain bos kamu malam-malam nyebelin kami? Anak kamu kan lagi sakit, kamu saya jauh meninggalkannya. Alah, udahlah Pak. Ngapain ngurusin kerjanya Aryo? Mendingan sekarang Aryo antar Mama sama Papa pulang. Ayo Pak. Enggak, Papa nggak mau pulang. Papa mau cari siapa orangnya yang telah memisahkan kamu dengan keluarga kamu. Ini bukan soal pekerjaan, iya kan? Aryo, kamu boleh aja kerja untuk keluarga. Tapi kamu jangan lupa kewajiban kamu sebagai ayah. Anakku lagi butuh kamu, Aryo. Anakku lagi sakit. Ayo. Pak! 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 Lantai berapa, Bos? Pak, jangan Pak. Pak, jangan Pak. Pak! Apa-apaan sih Bapak? Kayak anak kecil banget Bapak. Oh, ternyata di lantai 7. Pak, tunggu Pak. Pak, udah Pak, berhenti Pak, cukup. Berhenti. Kasih tau Papa, di mana unitnya? Pak, Papa mau ngapain sih? Papa mau bikin keributan. Malu Pak. Kalau kamu tidak mau kasih tahu Papa di mana nomor unitnya, Papa akan ketok semua pintu-pintu di apartemen ini. Cepat kasih tahu. Itu orang tuanya Mas Aryo. Kalian kira aku takut? Aku harus keluar menghadapi mereka. Kenapa kamu nggak kasih tahu? Ada yang dirahasiakan? Ada yang spesial? Oh, berarti itu perempuan. Perempuan murahan. Yang mau mengganggu orang sudah punya istri dan anak. Pak, cukup. Dina ngapain pakai keluar lagi? Bisa kacau kalau dia ketemu sama Papa. Ayo cepat kasih tahu Papa. Oke, kalau Papa emang mau tahu, Aryo jelaskan. Tapi nggak di sini Pak. Kalau di sini kita bikin ribut, orang-orang bisa marah sama kita dan kita bisa dilaporkan ke polisi. Ayo kita pulang Pak. Ayo Pak. Orang tuh udah melindungi aku. Tapi aku mengganggu anaknya. Ya Allah Rara, Papa kangen banget sama Rara, malaikat kecil Papa. Rara juga kangen banget sama Papa. Semalam Rara sesak nafas waktu ngejar mobil kamu, Mas. Aku bawa Rara ke dokter Irfan. Untung aja dokter Irfan bisa nanganin Rara.
Alhamdulillah nafasnya udah kembali normal. Maafin Papa ya, Nak. Maafin Papa. Papa benar-benar gak tahu kalau malaikat kecil Papa itu ngejar Papa. Maafin Papa ya. Iya, Pak. Nggak apa-apa kok. Sekarang Rara udah senang karena udah ketemu Papa. Alhamdulillah, Allah ngabulin doa Rara. Siap Ibu Ratu, makanan siap bersama helikopternya. Cih, dia tembak. Dia jatuh. Mayday, mayday, Black Hawk down, Black Hawk down, Black Hawk down. Harta yang paling berharga adalah Kita bersyukur Rara sudah mau tersenyum kembali. Kayaknya Mas Aryo juga udah mulai mengakui dan menyadari kesalahannya deh, Pak. Mudah-mudahan aja Aryo sekarang lebih memperhatikan keluarga daripada pekerjaannya. adalah keluarga mutiara tiada tara. Kayaknya ada tamu dia. Aku lihat dulu ya. Keluarga. Mohon maaf, mau cari siapa? Ada perlu apa ya? Saya dari kantornya Pak Aryo. Boleh saya bertemu dengan dia? Oh, boleh, boleh. Kebetulan dia lagi ada di dalam. Silakan masuk. Makasih. Cium Papa dulu boleh nggak? Mas, ada tamu dari kantor. Siapa? Dina? Bu, Pak, ini dari kantor. Sebagai permintaan maaf karena Aryo sering pulang larut malam. Silakan diterima buah dari saya. Hai cantik. Namanya siapa? Rara, Tante. Halo, aku Dina. Dina mau ngapain sih kesini? Cari masalah aja. Aku harus bawa Dina menjauh dari sini. Dina, Iya, Mas. kamu mau ngambil berkas itu kan? Oh, iya. Saya mau ambil berkas. Sayang, Tante tinggal sebentar ya. Iya, Tante. Ayo. Rara, sama Oma Opa dulu ya. Mama mau bikinin minum buat tamunya Papa. Bentar ya, Mas. Titip. Oke, sekarang main sama Oma. Kenapa sih kamu harus kesini? Aku mau ketemu suami aku lah. Aku mau tahu aja, apakah kamu bohong soal anak kamu yang sakit? Aku nggak bohong, Dina. Aku nggak bohong. Kamu ngerti nggak sih, anakku sakit, Rara sakit. Kenapa sih kamu nggak percaya sama aku? Kalau kamu kesini, mereka semua bisa curiga. Tapi kelihatannya dia baik-baik aja. Please deh, bisa nggak sih kamu percaya sama aku? Sedikit aja kamu percaya sama aku. Baik. Kalau kau peduli sama aku dan cinta sama aku, tinggalkan istri kamu. Ceraikan dia. Sayang, kamu gak usah khawatir. Aku bakal rawat anak kamu seperti anak aku sendiri.
Terima kasih. Saya harap kamu pikirkan apa yang saya bicarakan tadi. Permisi. Mas, kok pergi sih? Tehnya kok nggak diminum dulu? Terus, kenapa tadi dia bilang Mas Aryo harus pikirin apa yang dia bilang? Emangnya ada apa, Mas? Enggak ada apa-apa. Cuma soal kerjaan aja. Kalau nggak salah besok tuh, Pak, hari perkawinan Aryo sama Soraya loh. Oh iya, tinggal 1 hari lagi ya. Maksudnya apa sih, Mama? Aku nggak ngerti. Besok hari ulang tahun pernikahan papa kamu sama mama kamu. Beneran, Oma? Beneran. Berarti kita harus ngerayain dong. Iya. Kita kasih tahu Mama yuk, Oma. Ya. Nah, Sarah, main sama papa lagi yuk. Tapi aku maunya digendong. Oh siap, Paduka. Ayo. Ya. Soraya, besok kan hari jadi kamu. Kamu nggak ada rencana untuk ngerayainnya? Aku sama Mas Aryo kan dari dulu nggak pernah ngerayain hari jadi. Lagian Rara lagi sakit kayak gini, kayaknya nggak pas kalau kita seneng-seneng kayak gitu. Soraya, bukannya dokter Ivan sudah pernah bilang bahwa kita semua harus membahagiakan Rara. Kali ini harus merayakannya ya. Alhamdulillah. Rara sayang, mau buah nggak? Mama kupasin ya. Mau, Ma? Ayo, Pak, main lagi. Ayo. Siap ya. 1, 2, ya. Ulang lagi. 1, 2, 2. Apa lagi yang salah jadinya? Nah, salah terus ya. Biar semangat, makan dulu dong. Alhamdulillah. Soraya itu bukan hanya sekedar mantu, tapi dia melebihi dari anak perempuan kita, Pak. Jangan sebutin anak itu lagi. Apa anggap dia sudah mati? Sekarang, Papa telepon deh restoran yang paling bagus. Baik sayang. Opa nanti mau telepon restorannya ya. Iya, Pak.
harus datang ke alamat ini ya? Buat apa? Apa itu kejutan? Pokoknya Papa harus datang. Papa banyak tanya ah. Halo sayang. Mah, gimana? Papa udah datang belum? Belum. Itu dia baru datang tuh. Wah, Papa bawain bunga ya buat Mama. Jangan video call terus sama mama papa. Iya, Ma. Ma, udahan dulu ya. Selamat bersenang-senang, Mama. Dah. Terima kasih sayang. Kamu jangan telepon mama papa terus. Jangan ganggu mereka. Biarkan mereka berduaan ya. Buat apa kita rencanain? Iya juga, Oma. Tapi aku penasaran aja. Papa kasih apa sih hadiah ke Mama? Nanti kalau papa sama mama pulang, kamu tanyain mama papa ya. Sekarang lebih baik kamu bobo dulu sayang. Cucu oma cantik. Bobo ya. Iya, Ma. Mas, kok telat? Banyak kerjaan ya? Makasih, Mbak. Mas, ini semua Rara yang nyiapin buat kita. Cukup, Soraya. Kamu kenapa? Sudahlah, kita sudah ini semua. Kamu pernah sadar nggak sih kalau aku nggak pernah mencintai kamu? Dan aku muak terus pura-pura seperti ini, Soraya. Aku ingin meninggalkan kamu. Aku ingin pergi bersama perempuan yang aku cintai. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, kamu ngomong apa sih? Mas, ada apa sih sebenarnya ini? Kamu nggak dengar ya? Aku itu nggak cinta sama kamu. Aku mencintai wanita lain yaitu Dina. Dan aku mau hidup sama dia bahagia selamanya. Dan sekarang, lebih baik kamu tanda tangan di berkas ini. Berkas apa ini? Ini surat cerai. Dan aku mau cerai sama kamu. Aku mohon, Mas. Aku mohon tolong, Mas. Tolong jangan lakuin ini. Aku mohon. Aku minta tolong sama kamu, Mas. Kita masih bisa perbaikin semuanya. Aku mohon. Sudahlah, kamu tanda tangani aja biar semuanya cepat selesai. Biar kita nggak pura-pura lagi, Soraya. Mas, aku minta tolong sama kamu. Aku minta maaf. Maaf buat semua kesalahan aku. Aku minta maaf. Aku gak mau kayak gini, Mas. Masa kita pasti bisa perbaikin semuanya. Aku minta tolong sama kamu, Mas. Lepas, Soraya. Lepas. Tanda tangan aja kenapa? Mas, aku mohon, Mas. Aku mohon jangan lakuin ini sama aku. Aku minta maaf. Aku rela ngelakuin apa aja demi kamu. Soraya, kamu nggak perlu kayak gini. Kamu cuma tinggal tanda tangan surat ini. Aku mohon, Mas, sama kamu, Mas. Maafin aku. Aku rela ngelakuin apa aja buat perbaikin hubungan kita. Aku mohon, Mas. Kamu ngerti nggak? Hah? Aku cuma ingin cerai sama kamu, Soraya. Kamu tanda tangan saja surat itu. Aku rela ngelakuin apa aja, kecuali ini. Oke, kalau kamu emang rela lakuin apa aja, kamu tanda tangan surat itu. Aku cuma ingin hidup bahagia, hidup dengan tenang, dengan wanita yang aku cintai. Itu aja, Soraya. Kamu boleh minta aku apa aja, tapi kamu nggak bisa minta ini dari aku. Jangan lakuin ini, Mas. Aku mohon sama kamu, Mas. Kenapa sih kamu nggak pernah bisa ngerti? Hah? Aku tuh nggak pernah cinta sama kamu, Soraya. Nggak pernah. Aku mohon, Mas, sama kamu. Aku mohon.
Aku minta tolong Mas sama kamu, Mas. Berhenti mohon-mohon Soraya, tanda tangan surat ini cukup. Aku benar-benar gak nyangka sama kamu ya. Aku gak nyangka selama ini aku salah nilai kamu ya. Aku pikir selama ini aku yang salah. Aku yang bikin rumah tangga kita kayak gini karena aku terlalu fokus sama Rara. Karena buat aku Rara adalah segalanya. Aku pikir aku kayak gini karena terlalu buang waktu buat Rara dan aku gak punya waktu buat kamu. Tapi apa yang kamu lakuin? Kamu malah sibuk pacaran sama perempuan lain. Ya, dan gak usah kamu banyak drama. Kamu gak malu apa? Kehidupan kita jadi sinetron bagi orang-orang. Udahlah, tanda tangan. Tanda tangan. Siapa Dina? Siapa Dina? Apa dia lebih baik dari aku? Kamu jangan pernah bandingkan diri kamu sama Dina. Kamu itu gak ada apa-apanya. Dina itu anak bos aku. Dan kami sudah saling mencintai sejak sebelum aku nikah sama kamu. Dan aku pikir aku bakal kehilangan dia. Tapi ternyata takdir berkata lain. Dia masih mencintai aku. Dan kami pun masih berhubungan sampai sekarang. Dan kami ingin hidup bersama bahagia tanpa diganggu dengan rumah tangga yang pura-pura ini. Sampai kapanpun aku nggak akan pernah mau tanda tangan surat ini. Aku nggak akan pernah mau, Mas. Aku nggak akan pernah mau tanda tangan surat ini. Kamu tega banget ya. Kamu tega banget ngelakuin ini. Aku nggak mau bikin Rara menderita. Aku pengen kasih yang terbaik buat Rara di hari-hari terakhirnya. Kamu pikir Rara gak bakalan kecewa kalau tahu papanya ninggalin dia cuma buat perempuan lain? Aku nggak ninggalin Rara, aku ninggalin kamu. Rara itu darah daging aku. Sampai kapanpun akan tetap jadi darah daging. Kamu pikir Rara bakalan seneng? Rara bakalan happy ngeliat kayak gini? Lihat ibu bapaknya bisa kayak gini, kamu pikir Rara senang? Hah? Lepas, Mas. Soraya. Lepas, aku nggak mau tanda tangan. Soraya. Kamu jangan berani-berani menolak aku. Lebih baik kamu tanda tangan ini dan berbuat benar sekali dalam hidup kamu. Mas, sampai kapanpun aku nggak akan pernah mau tanda tangan surat itu. Aku nggak akan pernah rela ngelihat Rara sedih. Ucapkan baik-baik sama kamu ya. Kita lihat siapa yang lebih peduli. Siapa yang lebih peduli sama Rara? Kamu atau aku? Kalau kamu nggak tanda tangan, kamu akan menyesal, Soraya. Rara sakit gara-gara kamu. Aku cuma ingin hidup bahagia, hidup dengan tenang, dengan wanita yang aku cintai. Itu aja, Soraya. Kenapa sih kamu gak pernah bisa ngerti? Aku tuh gak pernah cinta sama kamu, Soraya. Gak pernah. Aku mohon, Mas, sama kamu. Aku mohon. Aku minta tolong, Mas, sama kamu, Mas. Berhenti mohon-mohon, Soraya. Tanda tangan surat ini cukup.
sayang banget sama papa dan mama. Aku sayang papa dan mama. Apapun yang terjadi, aku pasti akan meninggalkan kamu, Soraya. Kamu tahu nggak? Kamu udah benar-benar menyiksa aku. Aku cuma ingin bahagia. Apa aku salah? Aryo! Kamu mau jadi telepon aku? Kamu kata kamu mau jadi telepon aku? Stop. Kamu ini apa-apaan sih? Bukan kayak gini kamu ngelepasin amarah kamu. Bukan kayak gini. Gimana caranya, Tante? Feeling Tante, kenapa Aryo nggak mau angkat telepon kamu? Karena dia belum dapetin tanda tangan istrinya. Itu dia. Tapi gimana caranya, Tante? Aku mesti ngapain? Tekan Aryo. Bikin dia merasa bersalah sama kamu. Itu dia caranya. Tapi gimana caranya, Tante? Apa teleponnya dia nggak ngangkat? Tenang. Tahan emosi kamu. Tante akan kasih tahu semua caranya ke kamu. Soraya, ada apa? Cerita sama mama, sayang. Cerita apa? Dina, ayo cepat. Kamu masuk ke kamar, terus kamu kunci pintunya dari dalam. Cepat masuk. Saatnya memasang jebakan. Aryo, Tante udah tahu semuanya tentang kalian. Tante udah tahu. Kamu masuk, Aryo, kamu masuk. Aryo bisa jelaskan semuanya, Tante. Masuk, Aryo, masuk. Dina! 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 Dina, tolong buka pintunya, Dina. Dina! Ya ampun. Tante punya kunci duplikatnya kan? Ya ada, tunggu sebentar ya. Aku ada di sini sekarang. Aku tidak akan meninggalkan kamu lagi, sayang. Sekarang aku sepenuhnya buat kamu. Buka pintunya, sayang. Ayo buka. Aduh, ini kuncinya. Dina, kamu kenapa? Pergi kamu sama istri kamu. Pasti kamu habis mesraan sama dia kan? Iya kan, Mas? Kamu coba nipu aku kan? Kamu tuh kurang ajar. Kamu anggap aku wanita murah hanya untuk memenuhi nafsu kamu aja. Enggak, Dina, enggak. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Aku ini benar-benar cinta sama kamu, Dina. Bohong, Mas.
Kalau kamu cinta sama aku, kenapa kamu gak angkat telepon aku tadi? Iya, kalau soal itu aku salah, Nina. Aku minta maaf. Aku bisa jelaskan semuanya sama kamu. Tapi aku mohon sama kamu tenang dulu. Biar aku jelaskan semuanya. Dina, sebaiknya kamu dengerin penjelasan Aryo. Kamu jangan emosi, sayang. Iya, sayang. Udah dong, kamu tenang ya. Ya, udah, please. Aku mohon sama kamu jangan nangis lagi. Aku gak bisa dihitung. Mas Aryo minta bercerai, Pak. Apa? Aryo minta cerai? Mas Aryo bilang kalau dia nggak cinta sama aku, dia cinta sama perempuan lain. Dia udah nggak cinta lagi sama aku. Jadi kecurigaanku benar. Bahwa Aryo punya wanita simpanan. Awalnya saya ragu-ragu. Saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kecurigaanku ini salah. Tapi ternyata Aryo benar-benar tega. Aryo betul-betul kejam dan membuat saya malu. Kenapa Papa nggak ngomong dari dulu, Pak? Kalau ini terjadi dari dulu mungkin aku masih bisa ngatasin semua, tapi sekarang udah terlambat. Mas Aryo mau aku tanda tanganin surat cerai, tapi aku nggak pernah mau. Aku nggak mau, Pak. Rara, dia pasti sedih banget. Mas Aryo juga bilang dia udah gak mau tinggal sama kita lagi. Soraya, saya minta maaf Soraya atas perbuatan Aryo terhadap kamu. Seharusnya saya dari awal menanyakan kepada Aryo, Papa gagal memenuhi janji terhadap orang tua kamu. Papa minta maaf Soraya. Enggak, Pak. Papa gak perlu minta maaf. Soraya yang harusnya minta maaf sama Papa sama Mama karena gak bisa ngasih kebahagiaan buat Mas Aryo. Tapi Soraya gak bisa bercerai sama Mas Aryo demi Rara. Karena buat Soraya, hal yang paling penting di hidup ini adalah lihat Rara bahagia, itu aja. Arjuna mah. Halo. Happy anniversary ya, Kak. Selamat hari ulang tahun pernikahan buat Kakak dan Mas Aryo ya, Kak. Makasih, Bener. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah, aku baik, Kak. Kak, tadi tuh sebenarnya aku udah nelpon Kakak. Cuma nggak Kakak angkat-angkat. Kata Om, Kakak lagi dinner ya sama Mas Aryo. Cie, romantis banget sih, Kak. Terus sekarang mana, Kak, Mas Aryo? Aku mau ngomong dong sama dia. Mas Aryo lagi ngajakin Rara pergi beli ice cream. Nanti Kakak sampein kalau misalkan kamu telepon. Nanti Kakak bilangnya sama Mas Aryo ya. Loh, kalian kan lagi ulang tahun pernikahan, Kak. Emang kalian nggak kemana-mana gitu, Kak? Tadi Kakak sempat pergi sama Mas Aryo. Nggak ngajakin Rara, terus Rara pulang-pulang ngambek jadinya. Jun, udah dulu ya, Kakak capek banget. Besok Kakak telepon kamu lagi ya. Iya, Kak. Sekali lagi happy anniversary ya, Kak. Semoga Kakak langgeng sama Mas Aryo sampai kakek nenek. Semoga sampai maut memisahkan dan Rara cepat dapat adik baru. Ini semua gara-gara Aryo. Keterlaluan Aryo.
Kenapa sih papanya Mas Aryo? Panas banget. Pagi begini udah nelpon. Gimana, Pak? Malah di reject, Mas. Ngajar anak. Papa udah bangun belum? Selamat pagi, cucu opa yang cantik. Bagaimana? Pagi ini sehat kan? Sehat, Opa. Papanya mana, Opa? Kok nggak ada? Rara, pagi-pagi sekali, papa kamu sudah pergi ke kantor. Karena masih banyak pekerjaan yang belum selesai. Sebentar lagi juga papa kamu pulang. Tapi kok Papa nggak ngasih tahu Rara sih? Rara mana ya? Apa Rara udah bangun? Udah deh, Rara mau telepon dulu ya. Sayang, kok udah bangun sih? Kok ada di sini? Mah, Mama kenapa sih nggak bangunin Rara? Lagian Papa udah janji mau ketemu Rara dulu. Apa? Nggak tega bangunin anak cantiknya, malaikat kecilnya ini yang lagi tertidur pulas. Udah, kamu nggak usah khawatir. Nanti papa pasti pulang buat ketemu sama kamu, ya? Mah, mata Mama kenapa? Ini kan mama kan kurang tidur, makanya matanya merah kayak gini. Merah ya? Duh. Mama kayaknya bohong deh sama Rara. Pasti Mama habis nangis. Maaf Pak, Soraya nemenin Rara sarapan dulu ya. Ayo sayang. Dasar keterlaluan itu Arya. Papa mau susul dia. Papa tahu dia ada di mana. Papa mau tahu apa yang akan diperbuat anak bodoh itu kalau Papa sampai di depan rumah perempuan itu. Papa akan seret dia pulang, biar dia tahu bagaimana anak putrinya itu merindukan dia. Dan Papa sekarang akan berangkat, Ma. Pak! Pak! Pagi. Pagi. Sayang, kamu matiin handphone aku. Iya. Kenapa ya, Mang? Papa kamu nelfon terus. Ganggu orang tidur aja tau gak? Tapi kenapa harus kamu matiin sih? Nanti kalau ada yang penting, misalnya ada kabar dari Rara gimana? Lain kali kamu jangan gitu lagi ya sayang. Kalau perlakuan kamu seperti ini, Aryo, sampai kapanpun, Soraya nggak akan pernah mau tanda tangan surat cerai itu. Maksud tante apa nih? Coba kamu ingat-ingat, Aryo. Ya. Gimana perlakuan kamu terhadap Rara? Kamu selalu menyediakan waktu untuk Rara, dimanapun, kapanpun. Bahkan kamu lagi di sini aja, kamu menyempatkan waktu untuk Rara. Dan itu kelemahan kamu. Soraya tahu betul itu kelemahan kamu. Makanya sampai kapanpun, Soraya nggak akan pernah mau tanda tangan. Dia itu manfaatin kamu. Terus menurut tante, Aryo mesti gimana? Stop hubungi Rara. Apapun yang terjadi, jangan hubungi dia. Supaya Soraya tahu konsekuensinya. Ini hanya untuk sementara, Aryo. Sampai Soraya mau tanda tangan di surat cerai itu. Iya sayang. Tante itu benar. Ini cuma pura-pura. Kamu gak sepenuhnya mengabaikan Rara kok. Soraya harus menerima konsekuensi dari penolakannya. Kamu stop uang bulanan dia pasti akan nyerah. Ya,
Aku akan coba apa yang Tante katakan. Dan sekarang aku akan tinggal di sini bersama kamu. Karena buat aku sekarang, kamu adalah hal terpenting dalam hidup aku. Pak. Maaf, Pak. Bapak mau kemana? Saya mau ketemu anak saya. Anak saya tinggal di sini. Maaf, Pak. Bapak nggak bisa masuk seenaknya tanpa izin penghuni apartemen ini. Saya bapak. Masa mau ketemu anak sendiri nggak dikasih? Sebentar, saya telepon anak saya. Ya. Aryo, Papa sekarang ada di lobi apartemen bos kamu. Temuin Papa sekarang. Papa tunggu di sini dan Papa tidak akan pulang tanpa kamu. Oke, Pak, oke. Kalau gitu kasih handphonenya sama security. Ini anak saya mau bicara. Ya. Ya, halo Pak. Mas, itu orang tua jangan kasih naik ke atas. Suruh dia tunggu di bawah. Saya turun. Baik, Pak. Masya Allah, kurang ajar sekali Aryo. Berani bilang seperti itu ke orang tuamu sendiri. Aku ke bawah ya. Iya. Ngapain lagi sih Bapak kesini? Aryo, Papa mau nanya sama kamu. Kebahagiaan keluargamu itu penting apa enggak? Ngapain sih Bapak tanya itu? Hah? Pak, aku tuh nggak cinta sama Soraya dan aku mau cerai sama dia. Udah deh Pak, daripada kita berdua bikin keributan di sini, mendingan Papa pulang. Terlaluan. Kurang apa Soraya? Dia istri yang baik dan ibu yang baik. Dia sayang sekali sama Papa dan Mama Papa. Baik aja nggak cukup Pak. Percuma dia baik, tapi Aryo nggak cinta sama dia. Buat apa? Sekarang gini deh Pak, Aryo balik tanya sama Papa. Papa ingin Aryo bahagia kan? Kalau Papa mau Aryo bahagia, harusnya Papa paksa itu Soraya tanda tangani surat cerai. Clear masalah, selesai. Sekarang pulang sama Papa. Kamu pulang sama Papa. Ya, Pak, ya. Aryo nggak akan pulang sebelum Aryo cerai sama Soraya. Kamu egois. Kamu tidak memikirkan Rara. Dia sedang sakit, Aryo. Papa udah deh Pak, jangan bawa-bawa Rara. Pusing Aryo dengarnya. Mendingan Papa cepat pergi dari sini. Pergi Pak. Rara itu anak Aryo Pak. Darah daging Aryo. Sampai kapanpun Aryo akan tetap sayang sama dia. Maafin Aryo Pak. Saya tidak butuh bantuan. Mulai hari ini, saya anggap kamu sudah mati. Kamu anak durhaka. Anak yang berani kurang ajar terhadap orang tuamu kamu sendiri. Apa yang membuat kamu jadi begini, Aryo? Papa nggak tahu kenapa Aryo begini. Aryo begini karena Papa. Dari kecil Aryo selalu nurutin maunya Papa. Sampai
Wah, Papa beliin sepeda buat aku ya? Iya, Aryo. Papa beli sepeda buat kamu. Makasih ya, Pak. Aku mau main sekarang juga. Aku mau main liatin ke teman-teman aku. Silahkan. Ayo, pakai sekarang. Aryo, Papa sudah berikan semuanya ini untuk kamu, nak. Tapi kenapa? Kenapa kamu jadi durhaka begini? Ya Allah, kenapa anakku menjadi seperti itu? Aku benar-benar sudah tidak mengenalnya lagi. Setan apa yang telah merasukinya, ya Allah? Kesian menantu dan cucuku. Astagfirullahaladzim, Oma. Oma nggak apa-apa. Ya Allah, perasaan apa ini? Kenapa aku mendadak tidak tenang? Seolah-olah ada hal buruk yang akan menimpa keluargaku. Rara sayang, Rara di sini aja ya. Biar Mama yang beresin. Mama nggak apa-apa, Ma. Nggak apa-apa. Udah Mama, mau istirahat aja ini biar Soraya aja yang bersihin ya. Terima kasih. Ada pingsan. Ayo pinggir. Yuk, Papa. Sender. Sender dulu. Sender dulu. Ya Allah, Papa kamu kemana nih? Dihubungi HP-nya mati. Ya Allah, lindungi suamiku ya Allah. Mama jangan panik dulu. Siapa tahu handphone Papa itu mati karena lowbat, makanya Papa nggak bisa dihubungin. Kita harus positive thinking. Papa insya Allah baik-baik aja kok. Ya tapi Papa dari pagi belum makan. Sekarang sudah jam berapa? Ya Allah. Yaudah gini deh. Mama gak usah khawatir. Mama tunggu di rumah ya. Biar Soraya cari Papa keluar. Soraya siap-siap dulu ke kamar sebentar ya. Udah Mama tenang ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah lindungi suamiku ya Allah. Rara juga ikut ya? Gak usah sayang. Kamu kan baru sembuh dari sakit. Nanti kecapean loh. Rara main aja di rumah. Ya, sekalian nemenin Oma. Tapi kan aku bosen, Ma. Pokoknya aku mau ikut Mama. Ma, please. Ya udah, tapi jangan capek-capek ya. Iya, Ma. Tenang aja. Coba Pak dicek Pak KTP-nya supaya kita tahu siapa Bapak ini. Baik Pak. Kantongnya Pak. Ayo Pak dikantongin Pak. Ada nggak Pak? Wah, Bapak ini nggak bawa dompet. Nanti Mama tanya di sana ya. Pak, permisi. Lihat kaki-kaki nggak? Dia itu pakai tongkat terus pakai kacamata hitam. Apa lihat ada bapak-bapak sekitar umur 60-an. Dia pakai kacamata terus udah gitu bawa tongkat. Lihat dia mondar-mandir di sekitar sini nggak, Bu? Saya nggak ngeliat deh. Iya. Maaf Mbak, saya nggak lihat. Makasih ya, Bu. Mbah, tadi bapaknya juga nggak ngeliat Opa. Ya udah, kita lihat di depan sana yuk, di jalan yang lebih besar. Siapa tahu ada yang lihat Opa di sana. Yaudah yuk, Mah. Aku harus cepat sampai ke rumah. Aku harus ancam Soraya lebih keras kali ini. Dan aku yakin, sekarang dia pasti akan menandatangani surat cerai. Aduh, gimana nih? Nggak bawa identitas. Udah Pak, tunggu sebentar, saya beli air dulu ya. Iya Pak, udah Pak, beli air aja Pak. Ya, apaan sih nih? Ini orang-orang kurang kerjaan pasti. Tuh kan, bener. Nah, ini nih yang suka bikin macet.
Selalu aja berkerumun gak jelas. Kurang kerjaan. Itu apaan ya kok rame-rame gitu, Ra? Wah, itu apa? Astagfirullahaladzim. Papa, ya Allah ini kenapa Papa bisa sampai kayak gini? Ya Allah, Pak tolongin Pak, Pak tolongin minum atau apa Pak? Makasih. Pak bangun Pak, ya Allah. Kok bisa kayak gini? Pak. Minum dulu Pak. Ya Allah, kok bisa kayak gini? Alhamdulillah, kok bisa dia? Siapa sih? Aryo, Aryo, ya Allah. Mama tahu. Mama tahu. Kamu pasti pulang. Loh. Papa kamu kemana? Mana Aryo tahu, Mas. Soraya sebenarnya mana? Soraya tuh nyusulin Papa. Dia tuh bukan sebagai mantu aja, tapi dia seperti anak kandung Mama. Seperti kamu. Alhamdulillah Papa udah ketemu. Kita semua khawatir, Pak. Soraya, Papa minta maaf ya. Papa nggak perlu minta maaf. Alhamdulillah yang penting sekarang Papa udah ketemu, kita udah sama-sama. Opa kenapa minta maaf? Pasti gara-gara Rara nakal ya? Rara janji dia Rara nggak bakalan nakal lagi. Nggak apa-apa Rara, bukan itu. Rara sayang, Opanya kan masih lemes. Jangan diajak ngomong yang macam-macam ah. Yang penting sekarang Papa udah ketemu. Alhamdulillah. Yaudah sekarang kita pulang yuk, Oma udah nungguin kita. Yuk Pak. Aryo pulang supaya Mama tahu, supaya Mama ngerti. Aryo minta Soraya tanda tangani surat cerai. Mama tahu kan, Aryo tidak pernah main-main dengan keputusan Aryo. Tahu kan Mama? Astagfirullahaladzim, Aryo. Kamu nggak peka ya? Anak kamu lagi sakit. Lagi menderita, Aryo. Hah? Kamu maunya apa sih? Maunya apa? Nantangin Mama. Iya. Kalau Mama nggak bisa bujuk Soraya untuk tanda tangan surat cerai, Aryo akan tarik semua uang bulanan untuk Mama. Aryo, berani-beraninya kamu datang ke rumah ini. Kamu sudah tidak hormat sama orang tua kamu sendiri. Papa pikir Aryo suka dengan semua drama yang kalian ciptakan? Hah? Aryo datang ke rumah ini cuma ingin membuat kejelasan. Kalau Papa tidak bisa membujuk Soraya, maka Aryo akan tarik semua uang bulanan yang sudah Aryo berikan untuk Papa dan Mama. Tapi kalau Soraya mau tanda tangan, Aryo akan tetap kasih uang bulanan Papa dan Mama. Aryo, kamu tega ya? Bicara sama orang tua kandung kamu sendiri? Pergi kamu dari rumah ini. Dan omongan kamu itu tidak ada artinya sama sekali buat saya. Di mata saya kamu sudah mati. Pergi! Apa yakin? Gak butuh bantuan Aryo? Baik. Tapi Aryo minta Papa pikirkan sekali lagi. Kalau Soraya tidak mau tanda tangani surat cerai itu, Soraya juga harus pikirkan besok kalian mau makan apa.
Enggak, nak. Papa sama Opa dan Oma nggak berantem. Papa cuman ingin mereka ngerti kalau Papa sama Mama mau bercerai. Cerai? Apa itu, Pak? Mas, ngapain sih ngomong kayak gitu depan Rara? Cerai itu artinya Papa sama Mama sudah tidak saling cinta. Dan kami berdua tidak bisa saling bersama lagi. Jadi kami harus berpisah. Diam kamu. Rara. Papa sama Mama harus berpisah. Tapi apapun yang terjadi, Papa tetap cinta dan sayang sama Rara. Kamu itu malaikat kecil Papa. Enggak, Pak. Rara cuma mau Papa sama Mama tinggal bersama Rara. Tapi itu nggak mungkin, sayang. Itu nggak mungkin. Tega-teganya Mas Arya bicara kayak gitu sama Rara. Dia sama sekali nggak mikirin gimana kondisi anaknya. Soraya, sebaiknya kamu cepat tanda tangani surat cerai ini. Jangan mempersulit keadaan. Tolong. Aku nggak mau anakku menderita terus gara-gara keegoisan kamu. Aku tunggu beberapa hari. Sayang, Papa pergi dulu ya. Jangan, Pak. Mama jangan pergi. Cari, lepasin. Biarin apa kamu pergi. Kalau Papa pergi, Rara nggak punya Papa lagi. Seharusnya kamu malu, Aryo. Ini semua tidak akan terjadi kalau kalian tidak egois. Kalian lihat anak saya kesiksa jadinya. Bener-bener keterlaluan kamu, Mas. Kamu udah hancurin perasaan anak aku. Kamu udah hancurin semuanya kebahagiaan kamu. Papa, jangan tinggalin Rara, Pak. Jangan tinggalin Rara, Pak. Papa. 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 Rara udah sayang. Pak, jangan tinggalin Rara, Pak. Papa, jangan pergi. Rara sayang, udah sayang. Jangan nangis terus ya. Jangan nangis lagi. Kalau Rara kayak gini terus, kondisi Rara akan Mas Arya udah sangat kelewatan.